A dari Hapro Garage Channel. Kali ini gue bakal ngebahas mobil di belakang gue, Honda Civic Genio. Kenapa gue bahas mobil ini? Karena menurut gue mobil ini layak sih dipakai harian. Ini mobil tahun 90-an, jadi kalian ada pilihan mobil lain gitu. Selama ini kan videonya BMW terus. Nah, berhubung ini mobil teman gue sendiri dan dia di sebelah gue, sekarang perkenalin diri dulu nih teman gue. Oke, gue Adit, gue yang punya Civic Genio tahun 93 ini. Mobilnya automatic, terus habis itu gue beli ini itu 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Iya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Iya, gue beli dari dia. Jadi ya kurang lebih gue sama dia tahu lah historinya mobil itu gimana gitu. Uniknya ini bekas gua juga sih sebenarnya yang dibeli sama temen gua. Jadi gue pengen ngebahasnya mobil ini, dan kebetulan banget dia lanjutinnya juga rapih banget dan kondisinya malah lebih rapih dari sebelum gua pakai bahkan. Modifikasinya dulu ya. Oke. Modifikasinya. Apa aja, Dit? Modifikasinya sebetulnya nggak banyak ya. Jadi pas gua dapet dari dia, dan kebetulan dia dapat dari orang sebelumnya itu mobilnya udah pendek, pakai pernya Jamex ya? Jamex. Pakai pernya Jamex. Jadi gue yang jelas. Tapi gue nggak tahu si per itu udah dipotong apa enggak. Soalnya lebih pendek daripada yang biasanya emang, soalnya kan. Iya, harusnya nungging ya. Harusnya nungging, cuma ini rata gitu. Jadi gue nggak tahu udah dipotong apa belum. Jadi modifikasi mobil ini yang nggak lo lakuin tapi bedanya sama standar deh. Kan orang beli Genio nggak kayak gini dong. Pasti ada perubahan. Kalau dari body dulu. Luar lift bumper, kalau di Genio lokal tuh nggak ada. Terus fog lamp juga kalau di Genio lokal itu polos. Biasanya nggak ada polos. Nggak ada sih polos. Nggak tahu kalau dulu pernah optionalnya gue nggak tahu. Terus retract double mirror itu di Genio lokal juga nggak ada. Oh, ini udah spion retract. Iya, spion retract. Kalau di sini belum ada. Sama ducktailnya sebetulnya sih mirip ducktail EG9. EG9 itu apa tuh? Oke, EG9 itu kalau bisa dibilang dia itu top of the line-nya Genio di Jepang. Kalau di sana dibilangnya Vario. Jadi segala macam optionalnya itu EG9 tuh biasa paling lengkap, tapi interiornya juga beda. Nah, jadi di Jepang nih namanya Vario ya? Di Jepang namanya Vario. Buat yang nggak tahu, di Jepang namanya Vario. Jadi ada emblem Vario itu bukannya salah? Tempel ya? Bukan, itu emblemnya emang ada. Ya, buat info itu Vario yang ada di pintu belakang itu emang aslinya dari Jepang ya? Body itu aja ya? Body itu aja sih. Sen juga nggak gini dong? Oh ya, sen. Sebetulnya ini sennya itu kalau di Genio tuh malah nggak ada. Aslinya nggak ada, warna kuning itu nggak ada. Adanya warnanya ember ini nggak ada ya? Nggak ada, ember nggak ada. Adanya yang apa sih, yang setengah polos. Kuning itu? Setengah kuning itu facelift tau gue, ya nggak sih? Facelift tahun 95 ya? Iya. 95, 94 yang gitu. Yang ada yang setengah kuning itu sama yang polos. Sama yang polos. Habis itu sama emblem belakang di setahu gue polos. Nggak ada tulisan Civicnya di bagasi. Oke. Nggak ada. Tapi tulisan 4AT-nya buat yang Matic tuh ada. Oh ya, karena ini Matic ya? Ada ya, karena ini Matic. Jadi emblemnya di belakang tuh kalau di Genio lokal tuh itu aja, sama stiker di kaca belakang. Itu doang. Yang satu-satunya yang cuma ditulis Genio itu di situ doang. Di samping-samping gitu nggak ada kalau di lokal. Biasanya gitu. Oke. Masuk ke apa, Dit? Enak ini. Mau ngobrolin apa dulu lo nyaman ini? Apa interior? Interiornya nggak banyak berubah. Joknya juga masih lokal yang belakang. Kalau yang depan diganti sama Recaro, karena kebetulan gue dapetnya itu relnya udah Recaro. Jadi jok standar itu malah gue nggak bisa dipakai, soalnya itu rel jok standar cuma dibolong-bolongin kan. Jok standarnya masih ada, jok standarnya masih ada, cuma kebetulan nggak bisa dipakai karena pakai ini rel aslinya dipotong buat Recaro, jadi jok standarnya nggak bisa dipakai, disimpan di rumah ada. Sama kalau interior itu setir doang paling. Oh iya, pakai Momo. Dulu itu namanya Monte Carlo setahu gue, cuma kalau sekarang itu namanya Mod 78. Terkenalnya Monte Carlo lah ya? Terkenalnya Monte Carlo dulu. Oh. Bedanya dia masih ada yellow stage segala macam. Kalau
mod 78 tuh udah nggak ada, hitam polos aja. Oke. Berarti interior nggak terlalu banyak lah ya? Nggak terlalu banyak berubah. Oke. Terus yang paling kerasa modifnya sih di sektor mesin ya, Dit ya? Sektor mesin kebetulan banyak yang diganti dan itu bukan gue yang ganti. Oh, sebenarnya dari gua pun nggak ganti sih. Nggak ganti, dari orang sebelumnya. Dari orang kebetulan sebelumnya. Hebat banget mas. Mobil Matic diginiin hebat banget. Jadi mesinnya apa nih, Dit? Mesinnya itu kalau blok mesinnya standar, punya bawaan lokal di 16, tapi kalau di sini namanya NE. Kalau headnya itu, nah ini headnya itu VTEC punya P08 strip 3. Jadi kalau di luar negeri, kalau di Amerika itu namanya D16Z6. Kalau di Jepang itu ya mungkin dipakai apa? ZC mungkin ya? ZC, terkenalnya ZC ya? Terkenalnya ZC ya, kalau di US namanya D16Z6. Terus udah diporting ya? Udah diporting. Nah ini kalau masalah waktu itu kebetulan ini mobil pernah turun mesin dan dia yang turun mesinin nih. Iya. Jadi kurang lebih dia yang tahu apa yang harus diganti-ganti nih. Itu sebenarnya ada ceritanya sih turun mesinnya. Karena agak ugal. Besokannya putus dia krek asnya. Terus kalau nggak salah kan pernah lo dyno ya, nih mobil ya? Pernah. Dustek kan nih. Tadinya pakai Dustek. Gua dapet dari dia udah pakai Dustek, cuma karena Dusteknya problem, akhirnya gue copot. Gitu. Jadi di posisi sekarang nggak pakai Dustek. Posisinya nggak pakai Dustek, standar. Udah nggak pakai Dustek lagi. Mesinnya berarti P08 strip 3. Strip 3. Headnya. Sama kemarin itu gue di Apre itu pakai head gasketnya Cometic. Oh iya, dia pakai head gasket Cometic karena kompresinya terlalu tinggi ya. Kompresi terlalu tinggi dan biar lebih awet aja sih. Oh iya, lebih awet ya. Oh, sama di mesin ini kan banyak parts baru nih, Dit. Ya nggak sih? Kan lu banyak ya di bagian sektor mesin itu kan kayak ada servo, kayak ada servo juga kebetulan dia yang ganti juga sih. Jadi sebetulnya jadi gue cerita dong nih. Iya, dia yang ganti gitu. Semuanya tuh waktu itu semuanya diganti baru, TPS diganti baru, map sensor diganti baru, abis itu idle up-nya diganti baru. Cuma gue nggak tahu kenapa waktu itu dia masang idle up Toyota Corolla buat ini mobil padahal idle up-nya baru. Nah itu sebenarnya masih problem sih. Nah, kan iya. Jadi solve-nya sama lo ya, lo apain sih? Iya, jadi waktu itu. Oh iya, sorry. Itu problemnya anak Honda banget. Si langsamnya itu begitu nyala AC ngedrop ya. Ngedrop sampai mati bahkan. Itu penyebabnya si servo itu ya. IAVC apa ya namanya? IAVC. Iyalah itulah servo. Kalau di Hondanya namanya itu. Cuma kalau bahasa awamnya mah idle up lah. Idle up ya. Nah itu udah gue ganti baru masih problem makanya gue pakai idle up itu. Terus sama lo copot. Jadi waktu itu gue bingung kenapa. Gue ngelihat oke, idle up-nya udah ganti nih sama nih orang, dia idle up-nya baru. Kenapa mesti pakai idle up Toyota lagi? Soalnya waktu itu dia bilang ternyata udah diganti pun nggak ngaruh dan lebih enak dicun pakai idle up Toyota ya. Iya. Lebih gampang kan ngecunnya gitu kan. Terus ya kebetulan gue sering baca forum luar segala macam. Terus gue lihat-lihat, oh kayaknya bisa nih, akhirnya idle up-nya gue copot. Terus gue coba tuning-tuning sendiri di rumah dan alhamdulillah nyala. Idle up-nya. Nyala sendiri normal, gak nyalain AC nggak mati segala macam, malah nyalain AC naik sekarang. Oh udah normal nih ya? Normal banget. Sama kemarin lo sempet cerita sama gue ganti selang radiator lah apalah ya? Selang radiator umur sih ya. Umur ya? Umur gue dapet dari. Sama berubah dari gue ini. Sorry gue potong di open filter ya? Open filter. Kan sebelumnya pakai open filter yang Big Bang. Oh iya, iya. Tadinya emang sekarang balik lagi ya? Balik lagi standar, cuma pipanya gue ganti yang besi. Soalnya kalau yang biasa kan apa sih bahannya? Karet-karet plastik. Iya, karet-karet gitu. Gue takutnya bocor apa gimana. Besi itu lebih kuat. Dan kebetulan bisa diganti pakai besi, jadi gue ganti besi. Biar aja. Jajan aja kan? Iya, biar jajan aja. Iya. Gak ganti Big Bang kemarin. Gak ngaruh kan sebenarnya. Big Bang beli itu. Ganti pipa stainless itu gak ngaruh kan? Gak ngaruh. Biar manis aja kan? Biar manis aja kelihatannya. Terus dari mesin nih, berarti modifikasi kurang lebih itu ya, Dit ya? Ada lagi nggak? Kurang lebih itu. Velg apa nih? Belum dibahas. Velgnya itu Lenso.
Lenso. Ini kalau bisa dibilang ini tuh replikanya DTM ya. Ya, orang kira banyak DTM. Ini replikanya DTM VPD apa kalau nggak salah namanya. Cuma kalau DTM tuh biasanya 16, ini 15-nya. Yang 15 ya. Ini 15 ya Lenso. Speknya ET38, lebar 6,5, bahannya 195 kan? 195 55. Ring 15. Campiro HPX. Campiro GTX Pro. GTX Pro. GTX Pro. Kalau modifikasi kayaknya udah beres ya, Dit ya. Udah sih. Apalagi ya? Nggak ada kan? Apalagi nggak ada. Paling ke perawatan aja ya. Modifikasi paling yang belum disebut knalpot kali ya. Knalpot bikin. Oh iya, knalpot. Knalpot stainless ya? Iya, bikinan Mas Omat. Mas Omat. Jadi bening. Yang nggak usah diomongin deh dia. Jadi bikin dia bagus, ada tapinya ya? Ada tapinya. Tapinya harus siap pulang pagi. Tapinya cari tahu sendiri aja sih, Dit. Oh ya udah, cari tahu sendiri aja. Nggak usah diomongin. Terus dari modifikasi, terus tadi gue pengen ngebahas stigma main Honda itu mahal. Itu bener nggak, Dit? Tapi yang gue rasain sih sebenarnya seimbang sih antara benda-bendanya. Lo tergantung nih mau main apa, tapi gue pengen tahu nih, menurut lo bener gak sih stigma main Honda itu mahal? Kalau ngomonginnya apa dulu nih? Kalau misalnya kita ngomonginnya barangnya ori semua, ya mahal. Dan itu nggak cuma Honda ya, gue rasa Toyota pun juga mahal loh kalau barangnya ori semua gitu. Cuma kalau Toyota kan orang biasanya di substitute ya yang ori sama yang KW gitu, jadi mungkin lebih murah. Kalau KW-nya itu ini berarti spare parts ya? Spare parts ya? Spare parts nih, kita lagi ngomongin spare part nih. Misalkan kan kadang-kadang orang kalau membandingin Honda itu kan pasti sama Toyota ya, gak mungkin orang bandingin Honda sama Land Cruiser gitu. Land Cruiser, sorry, sama Lexus gitu gak mungkin ya. Kenapa jadi Land Cruiser? Tapi yang gue maksud main Honda ini berarti modifikasi dong, Dit? Bukan ke spare part dong. Misalkan beli kayak lips ini, terus ducktail. Kalau kayak ya nggak gitu sih hobi ya udah hitungannya ya. Jadi mahal atau murahnya tergantung. Mahal atau murahnya tergantung yang jual dan tergantung ada barangnya apa enggak. Ya, oke. Berarti intinya mahal ya? Intinya tergantung orangnya punya duit apa enggak. Tergantung orang punya duit apa enggak. Yeah. Tergantung jago nawar apa enggak. Kalau emang udah suka ya udah pay aja ya. Pay aja. Nah, berarti stigma main Honda itu berarti tergantung orangnya kan? Ini kita lagi ngomongin bukan spare part ya, bukan spare part, lebih ke modifikasi ya, add-onnya lah gitu, apa yang modifikasi ya. Terus kalau ke spare part nih, Dit, kayak gue pas main Honda ini itu bentar, lu berapa tahun sih pakai ini? Hampir 2 kayaknya, gue lupa. Oke, 2 tahun ya. Berarti gue juga 2 tahun kebetulan. Jadi sama nih. Jadi kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Spare part ini banyak orang bilang susah nyarinya, Dit. Nah, pengalaman lo gimana deh? Gue nggak mau dari sisi lo aja. Susah nyarinya, oke. Kalau ngomongin yang spare part orinya susah. Kenapa susah? Soalnya udah banyak yang discontinue dari Honda aja. Jadi waktu itu gue pernah ke salah satu pedagang spare part di daerah Cipete. Itu dia bilang nih barang-barang Honda Genio Estilo ini udah banyak yang discontinue. Jadi barang-barang yang orinya dari Hondanya itu tinggal sedikit. Nah biasanya karena barangnya sedikit harganya jadi naik. Demand ya? Iya, demand. Kebetulan kayak. Tapi untuk stoknya gimana tuh? Nah stoknya itu kalau moving part tergantung fast moving ya. Iya. Misalnya kayak kampas rem gitu sih masih ada. Kampas rem media itu kebetulan sama Honda Jazz. Yang VTEC yang apa sih yang Honda Jazz yang paling awal tuh? Oh, yang pertama VTEC. Iya, kan dia pakai cakram belakang tuh. Oke, pakai cakram belakang kan dia. Jadi cakram depannya sama cakram belakangnya itu bisa pakai punya Honda Jazz bisa. Oke. Kalau spare part berarti ada yang susah, ada yang susah. Tapi kalau fast movingnya persamaan. Fast movingnya sih gampang. Fast movingnya gampang. Jadi lo ada kendala sama mobil ini, nyari spare partnya masih oke lah ya? Masih oke. Kalau di Jakarta, kebetulan kita di Jakarta masih oke. Beberapa tempat masih banyak yang lengkap.
Berarti itu kan spare part nih. Nah, keperawatan nih, lo pakai 2 tahun, terus kan pasti ada muncul problemnya mobil tahun 90-an lo pakai harian di Jakarta. Oke. Nah, itu gimana nih perawatannya? Lo kesusahan kah atau biasa-biasa aja? Perawatannya sih enggak, kebetulan. Jadi gini, kebetulan dia itu si temen gue ini, dia dulu punya mobil ini, dia tune up segala macam itu di bengkelnya Pak Apre. Jadi karena kebetulan udah di situ, ya gue lanjut di situ. Dan biasanya kalau gue ke situ ke Pak Apre itu, kalau gue mau ngerjain sesuatu, biasanya dia yang belanjain. Jadi biasanya gue, Pak tolong dong Pak belanjain, ya udah ntar dia yang belanjain gitu. Jadi kadang-kadang gue nggak beli spare part, datang ke situ langsung ini aja. Cuma kalau yang lain ya kayak misalnya kemarin tiba-tiba radiatornya bocor gitu, gue ganti sendiri di rumah. Pesan online banyak kok, nggak harus ke toko-toko spare part gitu, nggak. Pesan online juga banyak. Mobil ini masih fast movingnya masih banyak, jadi untuk dipakai harian itu masih oke. masih Ya? oke lah, soalnya fast movingnya masih banyak. Pernah nggak ditbala sama mobil ini di saat lo lagi butuh mobile banget, tiba-tiba ada cerita balanya nggak sih nih mobil? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Ini mobil, Belum. Jangan dong. Jangan. Jangan dong. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi selama 2 tahun gue pakai mobil ini tuh, ini mobil nurut banget. Gue starter pasti nyala, jarang mati, jarang mogok, jarang banget. Berarti nggak ada balanya nih? Nggak ada. Karena sih? Karena kebetulan Di gue dong. mungkin balanya di dia, gue udah dapat enaknya doang kan. Oh iya. Berarti balanya di gua. Balanya di dia. Berarti perawatan nggak ada masalah ya? Perawatan nggak ada masalah. Terakhir yang bermasalah itu cuma dinamo starter. Kalau yang ngerti cara ya dinamo starter udah rusak itu, ketok aja pasti nyala. Terus kemarin diservis normal. Jadi nggak usah harus beli sepele lah ya kalau dinamo starternya mobil tahun 2012-13 juga gitu udah. Iya, dinamo starter. Udah mulai lah ya. Tiap hari kan Iya. muter ya. Nah, berarti nih konklusinya untuk pilihan sebagai penonton nih, ada yang pengen misalkan beli Genio. Kan ini salah satu cara pengen ngerasain Estilo, tapi dengan harga terjangkau. Iya, jadi kalau lo masuk mobil, lihat ke depan ya udah ngerasa nyetir Estilo. Sama, dashboardnya sih kelihatannya sama. Sama. Speedometer asal nggak lihat spion belakang aja ya. Iya, jangan lihat spion nah, belakang. Nih range yang lo tahu aja deh, Dit. Walaupun lo nggak tahu pasti harga berapa, nih range harga dari berapa sampai berapa. Terus kalau pilihan mobil tahun 90-an itu kan ada Great Corolla ya. Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Nah, ini dia banyak ya. Nah, menurut lo nih, ini dari harga sampai berapa nih, misalkan si yang nonton ini pengen gitu Genio. Genio. Ngasih kisi-kisi lah. Kalau ada yang mau ngambil, dia nyiapin budget berapa, benerinnya berapa untuk jadi mobil harian nih. Kalau harga mobilnya itu sekarang ya, setahu gue kalau yang manual ya, kalau yang manual itu mungkin sekitar 50 gitu. 50 ya? Itu barangnya so-so lah, maksudnya nggak bagus banget tapi nggak jelek banget. Kalau gue pernah lihat di internet, kalau harganya di bawah 40 tuh biasanya barangnya kurang, yang interior. Biasanya ya? Biasanya, nggak selalu loh, biasanya yang kalau ada orang ngambil di bawah itu untung-untungan kenal atau apa kan bisa aja iya, kan. Tapi kalau di internet biasanya kurang ya. Banyak. Kalau internet kita nggak kenal kan sama yang punya, jadi biasanya kurang ya. Biasanya di sektor mesinnya udah ya kurang bagus, apa mungkin interiornya udah kulitan gitu ya. Itu selera sih ya, cuma gue nggak terlalu suka interior. Sama di karat kali ya Honda ya. Karat tuh yang perlu diperhatiin di mana, Dit? Karat yang perlu diperhatiin itu kalau Genio sama sih Estilo juga di rel kaca sini nih. Nah itu tuh sering banget tuh karat tuh. Kalau udah karat biasanya air masuk rembes ke dalam, bocor tuh info dari Adit tuh. Iya. Gak cuma depan sih, belakang juga. Jadi mending dicek aja. Ya mobil 90-an ya. Iya, mobil 90-an. Buat di-expect ya. Kebetulan Honda ini emang terkenalnya karat di rel kaca situ. Sampai Jazz sih kebetulan. Jazz GD masih karat masih juga. Karat di situ juga. Berarti diceknya kalau mau ngambil mobil ini dari range harga startnya 50 lah ya, jangan di bawah 50.
Kalau mau aman ya 50, kalau di bawah itu ya siapin budget lebih buat rapi-rapi. Nah kalau startnya 50, kira-kira budget rapihinnya nggak usah sampai rapi banget deh, sampai buat bisa harian. Pokoknya bisa dibuat jalan aja, maksudnya harian normal. Aman lah gitu. Nggak usah sampai rapi banget. 15 kali ya. 15 ya. 15 Budget kali. tuh budgetnya Aman, 15 buat aman banget, beresin. 15. Perlu diingat budget itu bukan buat dihabisin, tapi lo siapin. Jadi kalau Ada apa-apa, namanya juga mobil umur 20 Yeah. tahun ke atas. bukan berarti lo harus punya duit 15 juta buat Enggak. enggak kan. Dia siapin aja kan. Audionya jelek nih ganti gitu enggak. Iya. Kalau masih bisa dipakai kenapa enggak? Bisa habis lebih dari 15 makanya. kalau main audio jadi apa? Lihat kacanya jelek ganti gitu. Enggak gitu, enggak. Jadi mahal banget restorasi dong. Restorasi jadi. jadi ya enggak usah. Tapi 15 cukup lah. Nah, berarti menurut lo nih mobil lo pakai harian, tadi gue denger dari cerita lo berarti nggak ada balaknya ya kalau mobilnya lumayan bagus ya. Enggak ada, hampir enggak ada. Buat macet-macetan juga. Nah, ini aman ya? macet-macetan nih. Biasanya itu Genio yang tahun-tahun 94 ke bawah ya. 94 ke bawah itu radiatornya masih satu ply. Oh iya benar. Iya kan? Lupa Radiatornya tuh. masih satu ply. Nah, ini kan tahun 93, cuma radiatornya udah diganti pakai yang 2 ply dan kebetulan gua tambahin lagi fan di depan satu. Sebetulnya nggak gua tambahin sih, orang sebelumnya yang udah nambahin dan Sebelum gue. sebelumnya dia lagi. Oil cooler bahkan. Oil cooler bahkan Iya. ada oil cooler, tapi itu buat matic ya, Buat iya, matic. bukan buat mesinnya. Tambahin oil cooler segala macam. Jadi ini radiatornya udah 2 ply plus ditambahin fan satu. Jadi lumayan lah. Jadi aman banget ya. Aman banget. Tapi kalau orang mau beli yang standaran dari satu ply itu ke 2 ply juga oke kan. Walaupun yang tahun mudanya 2 ply kan nih. Tahun mudanya kalau nggak seingat gue tuh tahun 95 doang yang 2 ply. Oh 95 doang. Jadi 94 ada cuma yang akhir-akhir. Oke. 94 ke bawah, 94 awal ke bawah tuh masih satu ply. Oh berarti intinya pokoknya yang beli yang masih satu ply itu berarti satu susun gitu ya. Iya. Tipis banget ya radiatornya ya. Tip. Ya kan ply itu susunan radiator iya, kan. dalamannya tuh masih tipis. Karena mungkin dulu nggak macet ya. Jadi Iya benar. mobil tuh dipakai jalan terus gitu. Kalau sekarang kan macet, jadi ya mau nggak mau. Sebetulnya sih nggak usah ditambahin fan juga nggak apa-apa, cuma Biar kalau lebih aman. Mungkin orang yang sebelumnya itu nambahin buat cari aman aja deh. Jakarta kan macet banget. Kayaknya yang sebelumnya ugal sih. Oh. Iya takut mesinnya overheat kan. Mungkin. Iya. Tapi ini gue pakai pernah macet 3 jam di tol dalam kota Jakarta, nggak naik, dan itu siang. Buat Aman tambahan banget. info, gue ke Bandung lewat puncak sih, 6 jam, iya, lewat Gunung Kapur. 6 jam macet banget dan Nggak aman. masalah sih, aman sih. Tergantung ngerawat ya. Itu lu udah ganti radiator belum? Udah ya. Agak bunuh diri sih kalau gue belum ganti apa-apa ke puncak lewat Gunung Kapur. Jadi kalau radiator kebetulan di mobil udah sempat diganti sama dia, alasannya kenapa gue nggak tahu. Biar jajan aja. Oh biar jajan aja ya. Sebelumnya udah 2 play belum? Sebelumnya itu, jadi lo yang wawancara gue nih. Enggak kan gue penasaran. Sebelumnya itu udah 3 play malah. Tapi bikinan. Oh, bikinan. Kuningan gitu, bocor-bocor, gue males, gue balikin ori, tapi 2 ply. Ori tapi 2 play, oke. Makanya Dan punyanya manual, karena oil cooler itu kan. Oke, satu lagi. Ada perbedaan tuh. Radiatornya yang manual sama yang matic itu beda. Kalau yang matic itu dia biasanya ada output sama input buat oil cooler. Nah kalau ini oil coolernya udah dipasangin yang universal, jadi ini bisa pakai yang manual. Oke, berarti ini mobil pantas lah ya buat dibeli. Ya. Buat harian dengan catatan punya budget lebih untuk beberes. Terus semuanya disiapin lah ya untuk jalanan Jakarta yang macet ini ya. Dan untuk info juga, ini mobil gue satu-satunya, jadi gue nggak ada mobil lain buat harian ya selain ini. Iya, bukan mobil simpenan Bukan ya. mobil simpenan, bukan banget. Gue nggak ada mobil lain selain ini. Gue cuma punya ini sama motor. Oke. Sama satu lagi mobil bala, lebih bala lagi daripada ini. Jadi ini buat harian. Iya, benar-benar. Mendingan pakai ini ya. Mendingan pakai ini. Iya. Udah, Dit. Berarti konklusinya itu ya. Konklusinya itu aja. Ada pilihan lain ya. Mobil 90-an Genio ini bisa masuk lah ya. Bisa banget buat masuk pilihan ini, bisa banget. Dengan range harga segitu, itu worth it lah. Worth it ya. Worth it lah buat dicoba gitu. Dengan catatan ya ada budget tambahan. Benar. Sama lebih ngerawat mobil kali ya kalau tahun 90-an gini ya. Iya, lebih merhatiin kondisi sebelum jalan, cek radiator lah. Nah itu kan kebetulan Apalah. mobil ini kan terkenalnya sama
Puli krek AC yang sering bermasalah tuh. Oh iya, puli kerak AC gimana, Dit? Puli krek AC itu biasanya, nah ini gue nggak tahu ya kenapa gue kalau ngeliat di forum-forum gitu banyak banget yang bermasalah. Masalahnya dua, antara terlalu kendor, copot, atau bautnya patah sekalian. Sebenarnya yang gue tahu sedikit info nih, si puli kerak AC lokal itu bahannya beda. Jadi Sama yang luar. yang Jepang. Jadi dia si Sevi yang buat, ini agak teknis, Sevi yang buat inin pulinya itu Yang buat nahan pulinya. sering copot. Oke. Akhirnya sama orang-orang dilem, karena dilem kekuatannya jadi nggak ada. Dilem Loctite ya. Oh, oke. Kekuatannya jadi nggak ada, matahin si kerak AC-nya. BTW gue turun mesin karena itu sih, karena itu. kerak AC patah. Itu problem kerak AC patah. Jadi kalau lagi ada yang nyari ini mungkin Dicek bisa tuh. lah. Iya, bener-bener. Iya, ditengok. Godek gak tuh? Godek apa enggak? Si puli kerak AC. Terus bawa aja jalan sedikit gitu. Kerasa kok kalau ada puli kerak AC belum masalah tuh bunyi. Jadi Krok gitu. puli kerak AC itu posisinya kayak belt gitu ya, di paling bawah ya. Iya. Itu godek apa enggak ya? Di sebelah sini. Iya. Tapi yang paling bawah. Jadi info tambahan tuh kalau ada yang mau nyari Genio terus mau dipakai harian, cek itu karat, bagian mesin. Bagian mesin itu sih yang paling terutama. Iya, puli kerak AC itu Soalnya ya. itu fatal banget kalau lagi dipakai jalan terus copot atau patah, bubar. Iya, sama pendinginan radiator. Pendinginan Kalau radiator. mesin standar lah ya, leaking segala macam gitu Kalau standar mesin ya, kelihatan mata ya. Standar lah. Ada bocor-bocor dikit kayak power steering tuh mobil tahun segini biasa lah ya. Iya. Ada leaking tapi selama nggak kurang banget sih nggak masalah. Buat kalian yang pengen Civic Genio, ini kurang lebih gue ngobrol sama Adit, itu info-infonya. Terus gimana perawatannya tadi juga udah dibahas semuanya, udah beres. Jadi kalau gue posisinya gue pengen Estilo sih sebenarnya dulu. Gue ngambil Genio biar lebih murah. Nah, kenapa lo pilih Genio ini nih, ganti mobil Dari sebelumnya. Iya. Oke, sebelumnya itu gue pakai Mercy W202 tahun 96. Jadi kenapa gue ganti ini itu karena kebetulan kan mobil gue pakai buat daily ya. Jadi waktu itu kok kayaknya bensinnya udah nggak masuk akal gitu buat daily 202. Boros memang. Lumayan 17 lah. Oke. 17 itu sebetulnya normal loh. 202 17 itu normal. Iya. Cuma C200 ya? C200. C200. Cuma karena kebetulan dipakai tiap hari kok lama-lama kerasa boros juga akhirnya. Pertimbangan lo bensin. Tinggal gue bensin. Konsumsi bahan bakar Iya. ya. Mobilnya sih enak. Bukan lo bosan nih? Ya, salah satunya. Oh iya. Pembenaran ya, justifikasi. Iya. Justifikasi, mobilnya boros ganti lagi. Enggak lo pasangin velg-velg Jepang gitu Oh, enggak? enggak. Iya. Enggak pakai spider. Enggak sekali maksudnya. Enggak sekali kan? Enggak sekali. 2 kali. Karena lo suka velg Jepang ya udahlah ya, balik lagi ke Jepang balik lagi ya. ke Jepang aja. Malah ini nggak pakai velg Jepang kan sedih. Itu dari Mercy ke Genio. Nah, itu gua agak heran tuh, berarti pertimbangannya itu ya. Selera ya. Selera. Sama bahan bakar yang bikin Bahan muatin. bakar. Dan gua nombok. Jadi gue punya Mercy 202 tahun 96, gue jual, gue beli ini, gue nombok. Iya, karena ini. Iya, kalau karena ini. mobil yang lain mah ya mungkin gue nyarinya yang budgetnya Males di sih bawah ya, itu. lo bangun lagi karena lo emang Iya, kebetulan lu nawarin kan waktu itu. Kan gue waktu itu pernah cerita ke dia, mobil gue jual aja apa ya, gue ganti. Gue waktu itu Gue nggak nawarin sih, karena lo bilang jual mobil, gue bilang enggak, waktu itu gue udah bilang kayak gini kan. Kayak gue pengen Genio juga deh. Waktu itu gue sempet bilang kayak gitu. Oh iya. Sebetulnya masih bimbang waktu itu antara Genio sama Vario. Cuma ini selera ya, gue lebih suka ini daripada Vario. Jadi ya waktu itu pertimbangan gue nyarinya ini Genio. Karena kebetulan dia juga punya. Dan mungkin kalau bisa dibilang, lo dulu beli Genio kompornya satunya gue juga kali ya. Iya, jadi gue beli mobil ini dia yang nemenin juga sih. Gue yang nemenin Malah dan kebetulan beli. agak gue yang ngomporin juga waktu itu, kenapa nggak Genio aja Ed. Waktu itu gue belum punya Genio. Akhirnya dia pakai 2 tahun kok gue ngeliatnya enak ya ini mobil. Oh, sama ada singkat cerita nih ya. Singkat cerita ada kejadian lucu. Gue pernah konvoy sama Adit waktu itu masih pakai Mercy. Konvoy, nggak ngebut. Di jalan tol. Di jalan tol nggak ngebut. Nggak pakai hazard kok, enggak. 60 lah ya. 60 lah. Iya, kali 2 lah. Kali 3 malah. jadi ketahuan. Terus
lagi konvoy gitu, tiba-tiba kaca gue copot. Kacanya copot. Mobil ini yang kacanya copot. Mobil ini kaca copot, kaca paling belakangnya copot. Iya, gue di belakangnya dia waktu itu. Ke mobil dia. Terus dia melintir gitulah kayak film action, hampir mati. Hampir mati tuh editnya. Iya. Ternyata mau ngindar tapi kan ternyata gue amatiran gitu kan. Amatiran. Muter sekalian mobilnya. Malah ngedrift. Dia Arab drift waktu itu. Arab drift 2 kali kalau salah. Dan akhirnya dibayar. Yang heran deh, gak bala di dia malah nurut. Mungkin perkenalan kali itu ya. Beli gua dong, bos gitu kali ya. Kaca dulu gak apa-apa deh. Dikirim langsung kaca dari tol. Berarti udah deh. Itu ya pertimbangannya. Udah sih. Buat info aja karena tadi gua ngomongin bensin. Terus kalau misalkan gua dari yang W202 itu ke ini bedanya berapa? Kalau ini bensinnya sekarang ya gue pakai daily dengan rute yang sama mobil yang sebelumnya itu dia dapat 19. Jadi lumayan lah naik lah ya. Nah, tapi karena ini Jakarta sekarang lagi sepi banget, terus kemarin gue sempat keluar ya. Malah dapat 113. 113. Padahal mesin pun nggak standar ya. Enggak banget, enggak standar. Iya, bukan enggak standar banget. Ya kayak udah di porting, feeder gitu kan udah ganti. Cuma ya ternyata kalau lancar ini mobil ya masih lumayan irit lah gitu. 19 tuh udah keadaan macet kan. 19 tuh keadaan macet. Kalau waktu itu kemacetan parah yang waktu itu gue kemacetan 3 jam itu 18 lah. Itu paling parah kan. Itu paling parah. Itu udah bener-bener ngerem doang sih. Berarti worth it nih mobil editnya buat hariannya. Worth it. Tapi kalau misalkan mau cari mobil yang kayaknya 19 buat daily kayaknya masih belum irit buat gue ya. Mentoknya mungkin di segitu ya mobil. Iya, mobil tahun 90-an ya. Apalagi ini Matic ya, mungkin kalau manual. Kalau manual mungkin masih bisa lebih irit, cuma karena ini Matic jadi kurang lebih bensinnya segitu. Segitu oke lah. Segitu masih. Ya kalau buat gua sih masih oke. Oke, jadinya konklusinya itu untuk kalian yang pengen Genio, yang pengen Estilo cuma budgetnya kurang. Benar, itu kalau gua sih kalau emang yang benar-benar pengen Genio worth it. Jadi kalian beli aja dengan tadi dikasih tahu Adit budgetnya berapa, beresinnya berapa. Terus buat kalian yang pakai Genio juga mungkin bisa sharing pengalaman pakai Genio gimana, atau sama kayak Estilo kali ya, mungkin penyakitnya sama lah ya sama Estilo. Ada yang mau sharing gitu? Kalau sama Estilo sih penyakitnya sama. Mirip lah ya. Sama. Jadi sekian buat video kali ini ngebahas Genio-nya. Terima kasih udah nonton. Tolong di subscribe juga biar gue semangat nih bikin videonya. Bahagia ya. Bahagia. Sama mungkin bisa kasih masukan mau kita bahas mobil apa lagi nih, yang mau Eropa apa Jepang lagi? Iya, nggak harus BB, nggak harus Eropa juga kan? Nggak harus Eropa. Mungkin Peugeot, mungkin gua agak nggak bisa bahas kali itu ya. Lebih pendengar gitu. Lebih tepatnya narasumbernya kita nggak punya. Oh iya. Mungkin ada masukan mobilnya siapa gitu ya? Oh boleh. Gitu. Oke Dit, thank you banget Dit buat ngobrol-ngobrolnya. Oke, sekian. Bye.